Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini akan membahas sejarah singkat peradaban Islam di Spanyol dan Sisilia. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 705 sampai dengan 715 Masehi. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 orang yang dapat dikatakan paling berjasa. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusayr. Tariq dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang. Dalam penyerbuan itu, Tariq tidak mendapat perlawanan, yang berarti ia menang dan membawa rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Lalu, pada tahun 711 Masehi, Musa bin Nusayr mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar dan sebagian lagi orang Arab, yang kemudian menyeberangi selat tepatnya di sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gibraltar, yang menjadi tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat. Dan dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Pada akhirnya, Tariq dan pasukannya dapat menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Sejak pertama kali Islam menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peran yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad, yang mana dibagi menjadi 6 periode. Pada periode pertama, dimulai dari 711 sampai dengan 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khilafah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini juga, stabilitas politik di negeri Spanyol masih belum tercapai secara sempurna. Pada periode kedua, dimulai dari 755 sampai dengan 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik dalam bidang politik maupun peradaban. Pada periode ketiga, dimulai dari 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyayangi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Pada periode keempat, dimulai dari 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan. Pada masa itu, Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Ironisnya, ketika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan Islam pada saat itu, maka untuk pertama kalinya, orang-orang Kristen mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Pada periode kelima, dimulai dari 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol masih terpecah dalam beberapa negara, akan tetapi dapat satu kekuatan yang dominan di sana, di mana Islam di Spanyol pada masa itu dibantu oleh 2 kekuasaan dinasti, yakni dinasti Morabitun dan dinasti Muwahhidun. Pada periode ke-6, dimulai dari 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Pada periode inilah Islam mulai mengalami keruntuhan. Semuanya berawal dari konflik atau perselisihan orang-orang istana yang merebutkan kekuasaan. Melihat peluang itu, maka kerajaan Kristen kembali menyerang Islam sehingga membuat Islam pada masa itu menyerah. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam pada saat itu dihadapkan pada 2 pilihan, yakni mereka masuk Kristen atau tetap Islam namun harus pergi meninggalkan Spanyol. Bila menyebut Spanyol, tentu pikiran kita tertuju pada 2 kota besarnya, yakni Madrid dan Barcelona. Tetapi, Spanyol bukan cuma Barcelona atau Madrid. Sebuah kota kecil bernama Cordoba juga menarik untuk dibahas, karena kota ini memiliki destinasi situs warisan dunia UNESCO paling banyak di Spanyol. Selain itu, Cordoba menyimpan banyak jejak peradaban Islam serta menjadi pusat pengetahuan di Eropa. Cordoba merupakan sebuah kota di wilayah otonomi Andalusia, Spanyol Selatan, berdiri di sepanjang tebing sungai Guadalquivir. Cordoba merupakan kota paling kaya peninggalan sejarah Islam. Cordoba bersaing dengan Konstantinopel dan Baghdad dari segi kemewahan, kemegahan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Cordoba kemudian dikenal di barat sebagai permata dunia. Cordoba memiliki bangunan bernama Mezquita Katedral di Cordoba. Bangunan ini pada awalnya adalah sebuah gereja bernama Katedral Saint Vincent yang dibangun pada tahun 600 Masehi. Dan ketika Islam berhasil menaklukkan Spanyol, gereja tersebut pun kemudian diubah menjadi masjid yang dibangun pertama kali oleh Abdurrahman I pada tahun 787 Masehi, yang kemudian diperbesar beberapa kali oleh penerusnya.
Kedua, di gerbang utama Masjid Cordoba terdapat menara bernama Torre de Al-Lunar dengan tinggi sekitar 93 meter. Dulunya, menara ini digunakan untuk mengumandangkan azan, namun sekarang beralih menjadi tempat berdatangnya lonceng gereja. Ketiga, terdapat Cordoba Bridge, jembatan jisr atau Quintora Cordoba, yang dalam bahasa Spanyol dinamakan Puente Romano, yang dibangun oleh Gubernur Andalusia, As-Saman bin Malik Al-Khawlani di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Jembatan itu hingga saat ini masih sangat kokoh membelah sungai Al-Kabir atau Guadalquivir. Keempat, terdapat istana bernama Medina Az-Zahra yang berada di pinggiran barat Cordoba di Spanyol saat ini. Dibangun pada abad ke-10 oleh Abdurrahman III, seorang anggota dinasti Bani Umayyah dan khalifah pertama di Al-Andalus. Namun, setelah lebih dari 3 abad berada pada masa kejayaan, kisah keagungan Cordoba harus berakhir tragis. Dinasti Umayyah di Spanyol pun runtuh akibat pertikaian dan perebutan. Dinasti Umayyah digulingkan oleh dinasti Amiriyah, hingga akhirnya pada 1031 Masehi, Islam terusir dan resmi terhapus dari Cordoba. Granada merupakan kota yang terletak di Spanyol bagian selatan yang merupakan ibu kota provinsi Granada di dalam kawasan otonomi Andalusia. Granada merupakan kota yang memiliki bangunan bernama Istana Alhambra. Istana Alhambra adalah salah satu tempat yang paling menggambarkan keindahan arsitektur Islam di Spanyol dan dianggap sebagai istana terbaik di dunia yang menggunakan gaya Islam dan Arab. Istana ini merupakan sebuah benteng yang dibangun oleh Raja Abu Abdullah Muhammad I yang dikenal dengan Ibnu Al-Ahmar. Di Granada juga terdapat taman bernama Al-Arif yang lokasinya berada di wilayah utara dari Istana Alhambra. Sevilla merupakan kota terbesar keempat di Spanyol. Kota ini merupakan ibu kota wilayah otonomi Andalusia. Di Sevilla terdapat menara bernama Giralda. Menara Giralda dibangun sebagai menara untuk Masjid Agung Sevilla di Al-Andalus, Spanyol Mor pada masa pemerintahan dinasti Almohad. Dahulu, menara ini merupakan tempat dikumandangkannya azan. Namun, setelah dikuasai oleh orang-orang Kristen, maka menara ini berubah menjadi tempat didentangkannya lonceng gereja. Di Sevilla juga terdapat Torre del Oro, yaitu menara untuk mengintai sungai besar yang ada di bagian selatan Spanyol. Menara ini dibangun di masa Khalifah Muhammadiyah yang dimaksud untuk menguasai gerakan orang-orang yang lewat di Isbelia dan Andalusia, dan juga digunakan untuk penjara pada masa pertengahan. Toledo adalah kota yang terletak di tengah-tengah Spanyol dan merupakan ibu kota provinsi Toledo dan komunitas otonom Castilla-La Mancha. Toledo pernah menjadi ibu kota kerajaan Spanyol sebelum kedatangan bangsa Moor pada abad ke-18, dan juga pernah menjadi salah satu kota pada masa pemerintahan Islam di Spanyol. Di Toledo terdapat bangunan bernama Mezquita Cristo de la Luz. Masjid ini dibangun pada tahun 999 Masehi oleh bangsa Moor yang saat ini menjadi sebuah kapel Katolik di Toledo, Spanyol. Sisilia adalah pulau di Laut Tengah, letaknya di sebelah selatan semenanjung Italia yang dipisahkan oleh Selat Mesia. Pulau ini dibagi menjadi 3 bagian, Val di Mazzara, Val di Noto, dan Val di Mone. Islam telah menjadi agama resmi di Val Mazzara, sedangkan di 2 bagian yang lain kebanyakan penduduknya beragama Kristen. Usaha untuk menjadikan Pulau Sisilia menjadi wilayah Islam telah dimulai sejak Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan menyerang pulau-pulau di Laut Tengah termasuk Sisilia pada tahun 652 Masehi. Serangan kedua dilakukan pada tahun 667 Masehi setelah Muawiyah menjadi khalifah. Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusayr setelah berhasil menguasai Andalus atau Spanyol juga menyerang Sisilia di bawah pimpinan anaknya Abdullah. Setelah itu terjadi penyerangan yang tidak terkoordinir seperti pada tahun 724 sampai dengan 740 Masehi. Penyerangan serupa terjadi silih berganti yang hanya mendapatkan harta rampasan perang. Barulah penaklukan itu berhasil setelah Komandan Euphemius, seorang pangeran dan komandan angkatan laut Bizantium, mengundang Ziyadatullah, gubernur ketiga dinasti Aghlab, untuk mengadakan intervensi ke Sisilia. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuasaan Islam di Sisilia nampak lemah, mundur, dan berakhir dengan kejatuhannya. Kehancuran Islam di Sisilia bermula atas pergantian kekuasaan dari dinasti Aghlabiyah ke dinasti Fatimiyah. Kemudian, pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah pindah ke daerah Mesir pada tahun 97 Masehi. Dengan demikian, kontrol pemerintahan pun melemah. Satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kemunduran Sisilia yaitu upaya penguasa Kristen Romawi untuk mengembalikan Sisilia ke pangkuannya. Usaha itu semakin mendapat peluang dengan munculnya penguasa-penguasa daerah lokal yang bersekongkol dengan Romawi, seperti Ibnu Al-Samah yang meminta bantuan kepada orang-orang Normandia. Begitu pula dengan Ibnu Hamud yang menyatakan kesetiaannya kepada Roger, penguasa Normandia saat itu.
Maka, satu demi satu, daerah kekuasaan Islam jatuh ke tangan penguasa Kristen yaitu Normandia. Maka, dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa peninggalan-peninggalan di Spanyol dan Sisilia menjadi saksi nyata Islam pernah mengukir peradaban yang tak pernah terhapus hingga saat ini. Demikian, semoga apa yang dipaparkan jelas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.